Kemenkes. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang imunisasi dan akan melakukan pengkajian pada anak sakit. Sebelumnya saya telah berkontrak waktu dengan ibu pasien dan akan dilaksanakan pertemuan nanti sore pada pukul 4:30 kurang lebih 15 menit. Sebelum bertemu dengan pasien, saya telah mengeksplor perasaan diri, fantasi, dan ketakutan, dan saya telah menyiapkan leaflet dan termometer untuk mengecek suhu badan pada anak, karena sebelumnya ibu pasien itu mengeluhkan bahwa anaknya itu demam selama kurang lebih 2 hari. Untuk lebih lanjutnya kita langsung ke rumah pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sesuai dengan kontrak waktu kita pagi hari tadi, untuk hari ini kita akan melakukan pengkajian dan pemberian informasi tentang imunisasi. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak ya, saya perawat Ratna. Di sini saya akan melakukan pemberian informasi tentang manfaat imunisasi sama melakukan tata laksana balita sakit usia 2 bulan sampai 5 tahun. Karena kan kemarin anak Mbak ini demam ya, setelah imunisasi itu. Jadi hari ini saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Mbak Yeni. Oh ya, Mbak Yeni. Iya. Ini anaknya umur berapa bulan ya? 3 bulan. Anaknya umur 3 bulan. Namanya siapa? Alvaro Rizky Prasetya. Oh ya. Ini nanti membutuhkan waktu kurang lebih 8-10 menit untuk yang pengajian, dan yang untuk informasi imunisasi ini kurang lebih 8 menit juga. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oh ya, langsung saja ya Mbak ya, kita memulai pengkajian terlebih dahulu. Nanti ini datanya akan saya gunakan dengan baik, bukan untuk disebarluaskan seperti itu. Jadi ini keperluan data ini sesuai dengan tugas dari dosen saya. Iya. Oh ya, tadi kan anaknya namanya Alvaro, usianya 3 bulan. Iya. Berat badannya berapa? 6 kilo. Terus suhu tubuh kemarin saat habis imunisasi itu berapa ya? 38,3. 38,3. Nah, pas saat itu adiknya itu demam, apakah Mbak juga demam? Tidak. Tidak. Saat adiknya ini demam, apakah bisa minum ASI? Bisa. Bisa, seperti biasa. Iya. Ada muntah dan kejang? Tidak ada. Tidak. Lama apakah ada susah nafas atau batuk? Enggak ada. Diare? Diare ada. Ya. Itu berapa hari diarenya? 1 hari. 1 hari. Terus itu nya itu warnanya apa ya? Kuning. Saat itu rewel terus apa enggak? Rewel, nangis terus. Rewel. Terus minumnya itu biasa ya? Berarti. Iya. Lahap apa enggak? Enggak. Ini saya periksa ini ya, tugur kulitnya di perut benar. Keadaannya bagus, udah kembali dalam kurang dari 2 detik. Jadi ini tidak ada masalah kekurangan air atau kekurangan ini ASI, jadi tidak ada dehidrasi pada anak. Ya. Ini kalau untuk demamnya itu suhunya 38,3 ya itu. Ya. Itu kira-kira berapa hari kemarin? 2 hari. 2 hari. Ya. Itu apakah sebelumnya pernah melakukan kunjungan di luar daerah dalam waktu 2 minggu terakhir ini? Belum. Tidak berarti.
Kalau tanda seperti kemerah-merahan saat demam Enggak ada. tidak ada. Pilek, Tidak. luka di mulut berarti nggak ada ya. Iya. Demam berdarah nggak ada. Masalah telinga atau infeksi telinga. Tidak ada. Nah, untuk gizinya berarti BB-nya bagus ya, Iya. stabil, meningkat. Terus pucat di telapak tangan, tidak ada kepucatan. Untuk kaki Engko mari nganu Pak D, engko Pak D jaga men jaga. tidak ada bengkak ini. Nasi itu Bin. Terus ini berarti tidak ada kekurangan gizi ya. Untuk adiknya berat badannya cukup, nutrisinya juga bagus. Nah, untuk status imunisasi itu yang terakhir itu kemarin apa aja, Mbak? Yang terakhir Oh, DPT 2. ya berarti udah diberi BCG, hepatitis B1, hepatitis 2, DPT, terus DPT 2 Iya. sama polio 1 udah belum? Polio 1 udah berarti Udah. ya. Berarti untuk kunjungan besok bulan depan itu yang ini, Mbak, polio yang Salah. ketiga ya, kan 3 bulan kan, polio yang ketiga. Dan Hari ini anak tidak diberi vitamin A kan, Mbak? Belum. Apa ada keluhan lain selain panas dan rewel, nggak mau minum itu? Enggak ada. Nggak ada, berarti nggak ada sariawan juga ya. Iya. Nah, ini apakah ibu saat meneteki itu siang hari itu kurang lebih berapa dalam Lebih dari 10 kali. dalam sehari lebih dari 10 kali? Kalau misalnya malam itu sering kebangun nggak adiknya? Cuman 1-2 kali. Berarti tetap neteki. Iya. Kalau untuk makan minum udah makan minum? Belum. Belum, berarti ASI eksklusif ya. Iya. Berarti untuk makannya belum, BBM-nya tidak ada. Nah, ini sesuai dengan pengkajian. Kalau misalnya adiknya ini ada demam lagi, nanti kunjungan ulang dalam waktu 2 hari ke depan. Kalau misalnya dari hari ini sampai nanti malam misalnya demam itu Ya. bisa dilakukan kunjungan besok hari Rabu. Oh iya. Gitu. Nah, ini kan sekarang adiknya udah tidak demam, tadi udah saya cek suhunya tadi ada 36,3, jadi itu normal ya, Mbak ya. Sekarang dilanjutkan untuk yang imunisasi. Yang pertama adalah pengertian dari imunisasi. Nah, imunisasi itu adalah suatu usaha untuk memberikan kekebalan tubuh pada bayi atau anak itu secara afektif pada bayi dan anak tersebut supaya tidak mudah terserang penyakit. Nah, itu dimasukkan vaksin atau bibit penyakit yang telah dimatikan atau dilemahkan. Jadi tubuh si anak itu tidak mudah pilek, terus tidak kena polio, terus DBT atau difteri seperti itu. Terus manfaat dari imunisasi yang pertama itu untuk daya tahan dan kekebalan dari si anak. Yang kedua itu mencegah timbulnya beberapa penyakit, antara lain yang pertama ada TB paru, terus difteri, pertusis, polio, campak, dan hepatitis B. Nah, ini siapa aja yang perlu mendapatkan imunisasi? Nah, yang pertama itu semua orang, terutama bayi dan anak-anak. Lalu yang kedua, semua orang yang habis kontak dengan orang yang mempunyai penyakit menular. Nah, sekarang kan ini lagi gencar-gencarnya adanya corona, yaitu tanda dan gejalanya itu pilek dan batuk. Nah, pilek itu juga ada vaksinnya untuk mencegah pilek tersebut supaya tidak terkena virus dari flu tersebut.
Lalu yang selanjutnya itu, apakah imunisasi itu diberikan bayi yang sehat atau saat bayi sakit? Nah, ini sebaiknya demikian. Penyakit-penyakit seperti batuk, terus pilek, sedikit mencret atau diare tersebut itu tidak menjadi penghalang bagi anak untuk diberi imunisasi. Jadi tidak ada masalah, misalnya anak sedang rewel, terus sedang batuk pilek, itu nggak apa-apa, tetap kalau jadwalnya imunisasi tetap imunisasi. Terus ada efek sampingnya. Yang pertama itu dari DPT, itu yang efek samping ringan. Yang pertama itu bengkak dan nyeri daerah suntikan. Kemarin ada kemerahan atau nyeri nggak pas habis nyeri biru gitu. Oh, biru-biru. Kalau yang berat itu bisa menangis hebat, itu lebih dari 4 jam, kejang dan juga shock. Kemarin tidak sampai segitunya kan? Cuma nangis tapi sebentar. Iya. Lalu yang kedua, kalau campak itu bisa menyebabkan kemerahan pada daerah area suntik, itu merah-merah, terus panas seperti itu. Terus yang BCG itu bisa menyebabkan borok. Terus macam-macam vaksin, yang pertama itu ada difteri, terus tetanus, yang ketiga vaksin pertusis, yang keempat itu vaksin polio, yang kelima itu ada campak, yang keenam BCG dan hepatitis B. Terus ada kegunaan dari vaksin. Yang pertama itu vaksin BCG diberikan berguna untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TB paru. Terus yang kedua, untuk vaksin DPT itu berguna untuk mencegah penyakit difteri, pertusis dan tetanus. Lalu yang vaksin polio itu diberikan berguna untuk mencegah penyakit polio. Dan yang keempat itu penyakit campak, berguna untuk mencegah penyakit campak atau merah-merah, seperti kalau orang Jawa bilang gabagan. Lalu yang kelima itu ada hepatitis B, diberikan berguna untuk mencegah penyakit hepatitis atau peradangan hati. Nah, ini ada jadwal imunisasi anak dan bayi. Nah, ini kalau untuk 0 bulan itu biasanya diberi hepatitis B, BCG dan polio. Untuk 2 bulan hepatitis B, DPT 1 dan polio 2. Lalu yang 3 bulan itu DPT 2 dan polio 3. Lalu yang 4 bulan DPT 3 dan polio 4. Untuk 9 bulan hepatitis B3 dan campak. Ini yang kemarin terakhir yang apa, Mbak? DPT 2. Oh, berarti untuk pertemuan selanjutnya atau bulan yang selanjutnya itu jadwalnya polio yang ketiga. Nah, ini ada tempat-tempat untuk mendapatkan imunisasi pada anak. Yang pertama itu ada rumah sakit, terus yang kedua itu puskesmas, yang ketiga itu rumah bersalin, yang keempat itu tempat posyandu, dan yang kelima itu dokter swasta atau biasanya itu dokter spesialis anak. Gitu. Ini udah selesai, Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah udah jelas? Sudah. Oh ya, kalau udah jelas saya coba ingin tanya, macam-macam vaksin itu tadi apa aja? Misalnya tuh, coba sebutkan 3 aja. Oh ya, vaksin difteri, Terus ada campak, ada terus polio, oh ya, terus itu ada juga BCG iya, sama hepatitis B. hepatitis B. Kalau untuk ini, Mbak, mendapatkan imunisasi itu tempatnya biasanya di mana? Di rumah sakit, puskesmas, bidan. Betul. Nah, itu selain itu juga di posyandu juga bisa ya. Iya. Pastinya udah bagus. Jadi apa yang saya tanyakan tadi Mbaknya udah bisa menjawab dengan baik sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk terkait imunisasi?
Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah meluangkan waktunya untuk sore hari ini untuk berbincang-bincang dan mendengarkan dari saya tentang materi imunisasi. Kalau misalnya besok ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada saya. Kalau misalnya ada keluhan dari adiknya atau mbaknya ada keluhan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya mbak ya, kalau ada kekurangan saya pamit terlebih dahulu ya mbak ya. Assalamualaikum. Nah demikian tadi adalah video yang dapat saya tampilkan untuk materi imunisasi dan pengkajian pada anak sakit. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi